Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil final project analisis sentimen ulasan aplikasi Duolingo di Google Play Store menggunakan model BERT. Berikut ini Perkenalkan, anggota dari kelompok kami, yaitu perkenalkan saya Sahila Amalia dengan NIM 231156778. Nama saya Gemas Satria Tama dengan NIM 17674. Saya Rangga Firman Ade Saputra dengan NIM 23115657. dan saya sendiri Yusuf Arudin dengan NIM 23115631. Baik, Baik, latar belakang. Jadi apa sih sebenarnya analisis sentimen itu? Jadi analisis sentimen itu adalah sebuah teknik untuk mengetahui perasaan atau opini seseorang dari sebuah teks. Dalam penelitian kami, teks yang dimaksud di sini merupakan komentar atau ulasan dari aplikasi Duolingo. Sehingga dari teks tersebut dapat diketahui apakah sebuah ulasan mengandung sentimen positif, negatif, ataupun netral. Kemudian kenapa kami memilih Duolingo? Karena Duolingo merupakan aplikasi yang sangat populer untuk bidang pembelajaran bahasa. Dan semenjak Duolingo mendeklarasikan bahwa mereka akan menerapkan AI first di dalam aplikasinya, banyak pengguna yang memberikan ulasan terkait hal tersebut sehingga menjadi sumber data yang menarik untuk dianalisis. Kemudian BERT itu apa? BERT adalah model sequence modeling modern. Keunggulan dari model BERT yaitu dapat memproses seluruh rangkaian kata dalam satu kalimat sekaligus dan memperhatikan hubungan antar kata menggunakan mekanisme self-attention. Oleh karena itu, kami memilih BERT karena mampu memahami konteks kalimat, bahkan untuk kata yang rumit sekalipun, sehingga diharapkan bisa mengklasifikasikan sentimen ulasan dengan lebih akurat. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Mas Yusuf. terima kasih Mas Gema. Untuk metode penelitiannya, kita mulai dari mengumpulkan dataset dari Kaggle Hub, penggunaan dataset lulusan aplikasi Duolingo. Untuk selanjutnya, setelah memuat dataset Duolingo dari Kaggle Hub, adalah data cleansing. Dalam proyek ini terdapat kolom yang tidak diperlukan yang harus di-drop, yaitu review ID, thumbs up, count, dan create ad. Untuk tahap selanjutnya ada data labeling data. Pada tahap ini berfungsi untuk pemberian label pada data. Untuk tahap selanjutnya ada data balancing. Tahap ini bertujuan untuk mencapai distribusi kelas sentimen yang seimbang dalam dataset. Untuk selanjutnya ada tahap model training. Proses pelatihan model dimulai dengan memisahkan dataset yang sudah seimbang menjadi dua bagian, yaitu data train dan data validation. Dari kedua data tersebut tadi diubah menjadi bentuk angka melalui proses tokenisasi yang menggunakan auto tokenizer dari model tadi. Untuk tahap selanjutnya ada confusion matrix evolution. Tahap ini bertujuan untuk mengukur kinerja model secara mendalam. Kami menggunakan confusion matrix ini dapat memvisualisasikan seberapa baik model mengklasifikasikan setiap sentimen negatif, neutral, dan positif. Next slide. Untuk datasetnya kita memakai Duolingo App User Review Play Store 2025 dari pilar aktar yang kami ambil dari Kaggle Hub tadi. Next. Nah, isi dari dataset ini tadi ada 5 kolom, yaitu review ID, konten yang berisikan review, score, thumbs up count, dan create ad-nya. Terus next.
Untuk penjelasan visual workout akan dijelaskan oleh Mbak Sahila. Selanjutnya di sini ada visualisasi word cloud, di mana yang pertama itu muncul kata-kata yang biasanya muncul di review positif. Di antaranya ada good, love, sama best. Next. Selanjutnya ada di kata-kata yang biasa muncul di review yang sifatnya netral, ada lesson, good, learning, sama learn. Selanjutnya yang biasanya muncul di review negatif, di situ ada lesson, learn, AI, used, add, language, dan sebagainya. Selanjutnya ada di hasil pengujian. Nah, dari hasil pengujian itu secara umum didapatkan dua jenis matriks, yaitu matriks evaluasi dan confusion matrix. Di matriks evaluasi ada precision, yaitu seberapa akurat tebakan model saat ia memilih label tertentu. Terus ada recall, seberapa banyak data asli dari kategori tersebut yang berhasil temukan oleh model. Terus ada Evans score, gabungan antara precision dan recall. Terus ada support, yaitu berapa banyak jumlah data asli. Terus ada akurasi, yaitu presentasi jawaban benar secara keseluruhan. Terus ada macro average, yaitu rata-rata performa dari ketiga kategori yang tidak jumlah datanya. Selanjutnya ada weighted average, yaitu rata-rata performa yang disesuaikan dengan jumlah data support. Yang di sini ada confusion matrix. Confusion matrix ini memberikan gambaran mengenai di mana tepatnya model melakukan kesalahan prediksi. Ditandai dengan kolom diagonal yang bernilai tinggi menunjukkan model semakin baik mengenali data. Selanjutnya ada analisa hasil. Di sini ada kurva loss curve per epoch, di mana dilakukan selama 3 epoch karena berhenti di epoch 3 karena nilai trending loss sudah menurun, dan resikonya jika dilanjutkan maka akan terjadi overfitting. Kemudian model BERT yang dibangun itu unggul memahami sentimen negatif dan positif, tapi sulit untuk memahami sentimen netral. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena dua faktor, yaitu ambiguitas dan ketidakseimbangan datanya. Untuk faktor ambiguitas itu banyak ulasan negatif yang bersifat implisit, sehingga cenderung dimasukkan ke netral. Sedangkan untuk faktor ketidakseimbangan data itu dikarenakan data sentimen netral itu lebih sedikit dibandingkan data sentimen lainnya, sehingga menyebabkan bias ke arah sentimen lain. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Rangga. Kesimpulan ada 4, yaitu pertama, analisa sentimen ulasan dua lingkup berhasil dilakukan menggunakan metode BERT Mutual Regard Test. Untuk kedua, model mencapai akurasi 81% dengan performa baik untuk sentimen 2, yaitu positif dan negatif. Untuk positif memiliki skor 0,86, dan untuk negatif memiliki skor 0,85. Ketiga, sentimen netral masih kurang optimal, yaitu memiliki 0,64 karena data awal yang terbatas. Untuk yang keempat, model potensi sebagai alat otomatis untuk analisa umpan balik pengguna, terutama untuk sentimen positif dan negatif. Di sini kami juga mengembangkan aplikasi berbasis Streamlit untuk demo model atau uji coba model yang telah kami training dalam bentuk website yang mudah untuk diakses oleh semua orang. Pertama-tama saya akan mencoba untuk melakukan input contoh dari ulasan negatif. Di sini ulasan negatifnya adalah user mengeluhkan penggunaan AI di aplikasi Duolingo yang membuat aplikasinya menjadi tidak personal lagi dan lebih ke arah robotik. Untuk mengecek apakah sentimen tersebut negatif, positif, atau netral, kita tinggal klik saja pada button analisis sentimen. Dan bisa dilihat bahwa di sini sentimennya adalah negatif. Kemudian untuk contoh ulasan yang netral, the app is okay, some features are good, but
but there are also things that need improvement. Mari kita coba. Model berhasil mendeteksi ulasan tersebut sebagai sentimen yang netral. Kemudian untuk positif, this app is amazing. It really helps me learn a new language in a fun and interactive way. Highly recommended. Sudah pasti positif, mari kita coba. Dan model berhasil untuk deteksi sentimen tersebut sebagai sentimen yang positif. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.